Halo teman-teman, saya mahasiswa dari program studi pendidikan teknologi informasi di kampus STKIP Taman Siswa Bima. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan simulasi seminar yang bisa jadi panduan buat kalian, khususnya mahasiswa semester 7 yang masih bingung harus ngapain saat seminar nanti. Jadi, tonton videonya sampai habis, simak baik-baik dan semoga video ini bisa bantu kalian lebih siap dan percaya diri menghadapi seminar proposal nantinya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PKUI 1, dosen PKUI 2, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan proposal penelitian saya kali ini. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Perkenalkan, saya SBY, mahasiswa dari program studi pendidikan teknologi informasi kampus STKIP Taman Siswa Bima. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul pengaruh paparan literasi digital dan gadget terhadap ketahanan konsentrasi belajar siswa di era effort stimulasi informasi di SMP Negeri 1 Palibelo pada siswa kelas 8. Penelitian ini memiliki nilai aliansi karena fenomena yang diangkat sangat relevan dengan kondisi siswa saat ini. Topik ini juga sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di bab 1 ini ada 6 yang ingin saya bahas, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan latar belakang proposal penelitian ini yang menjadi dasar dari penelitian ini. Perkembangan teknologi digital, khususnya gadget, memberikan dampak besar bagi siswa, terutama di jenjang SMP. Karena penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan distraksi dan menurunnya konsentrasi belajar siswa. Gadget memang memiliki manfaat positif jika digunakan untuk keperluan pembelajaran. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol justru berdampak negatif. Fenomena ini juga terjadi di SMP Negeri 1 Palibelo, di mana masih ditemukan siswa yang bermain gadget saja mata pelajaran, kurang memperhatikan guru, serta belum mencapai KKM. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaruh distraksi digital terhadap ketahanan konsentrasi belajar siswa di era effort stimulasi informasi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut guna menemukan solusi penggunaan teknologi yang lebih bijak dan mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa tidak dapat memperhatikan guru ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Yang kedua, siswa tidak dapat menguasai materi yang sudah dijelaskan oleh guru di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu hasil prestasi masih ada yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan penelitian pada pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP Negeri 1 Palibelo. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh paparan distraksi digital dan gadget terhadap ketahanan konsentrasi belajar siswa di era effort stimulasi informasi di SMP Negeri 1 Palibelo pada kelas 8 tahun ajaran 2025-2026. Nah, adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh paparan distraksi digital dari gadget terhadap ketahanan konsentrasi belajar siswa di era effort stimulasi informasi
masuk ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian bagi siswa yaitu diharapkan penelitian ini siswa bisa meningkatkan lagi hasil presentasi belajar baik presentasi akademik maupun non akademik. Sedangkan bagi guru diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi guru untuk lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran. Sedangkan bagi sekolah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah literatur bagi sekolah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan bagi peneliti itu sendiri diharapkan peneliti ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Distraksi digital merupakan pengalihan perhatian akibat penggunaan perangkat digital seperti smartphone melalui notifikasi media sosial dan game yang berdampak pada penurunan fokus, memori kerja, produktivitas, serta pemahaman belajar siswa. Sedangkan gadget adalah perangkat elektronik yang praktis yang memiliki manfaat positif jika digunakan secara bijak untuk pembelajaran. Namun, dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, menurunnya konsentrasi, interaksi sosial, dan prestasi belajar apabila digunakan berlebihan tanpa pengawasan. Sedangkan konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa memusatkan perhatian pada proses pembelajaran yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal, serta tercermin melalui aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Literasi numerasi adalah kemampuan menggunakan angka, simbol, dan penalaran matematika untuk memecahkan masalah serta menganalisis informasi dalam berbagai bentuk yang berperan penting dalam mendukung pemahaman dan hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika. Selanjutnya penelitian relevan atau penelitian terdahulu yaitu IDA Seria 2009. Model pembelajaran interaktif berbasis konsep terbukti meningkatkan hasil dan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah fisika dasar serta berpotensi diterapkan pada siswa SMA. Sedangkan menurut Insan Arif Hidayat 2013, pendekatan pembelajaran interaktif berbasis konsep menekankan keaktifan siswa melalui 4 komponen utama dan efektif meningkatkan pemahaman konsep fisika. Sedangkan menurut Nugroho Widianto DKK 2017, penerapan pembelajaran interaktif pada siswa SD meningkatkan hasil belajar guru, individu, dan kelompok, serta meningkatkan rata-rata nilai dan ketuntasan belajar IPA. Nah, kesimpulan dari penelitian relevan tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pembelajaran interaktif berbasis konsep secara teoritis dan empiris terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh pembelajaran interaktif berbasis konsep terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palibelo melalui metode Boesi eksperimen. Selanjutnya itu kita masuk ke kerangka berpikir. Permasalahannya yaitu siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Palibelo mengalami kesulitan memahami materi kita atau usaha dan pesawat sederhana karena banyak rumus. Pembelajaran masih kurang interaktif dan menyenangkan. Siswa pasif, kurang bertanya, kurang berinteraksi saat merasa bosan. Berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa KKM. Solusinya yaitu menerapkan pembelajaran interaktif berbasis konsep pada pembelajaran IPA. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu penanaman konsep awal, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga kolaborasi kelompok kecil, dan yang terakhir interaksi kelas, diskusi, dan tanya jawab. Dampak yang diharapkan yang pertama yaitu aktivitas belajar siswa meningkat, dan yang kedua suasana kelas lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu pemahaman konsep lebih baik, dan yang keempat itu hasil belajar siswa meningkat dan mencapai KKM.
Hipotesis penelitian Sugiono 1986 mengemukakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka kepemikiran yang memuat teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan penemuan-penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu HO tidak ada pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa di mata pelajaran ekonomi di SMP Negeri 1 Palibelo. Sedangkan HA-nya adalah ada pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMP Negeri 1 Palibelo. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian penelitian ini menggunakan desain eksperimen, pretest, dan post-test kontrol group, di mana kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa pembelajaran interaktif berbasis konsep, sedangkan kelompok kontrol diberi pembelajaran lainnya. Setelah perlakuan, kedua kelompok diberikan post-test untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebagai dampak dari perlakuan yang diberikan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Palibelo yang berlokasi di Jalan Lintas Intonggu Belok, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2026. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Palibelo. Sampel penelitian diambil sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 8A sebagai kelas eksperimen dan kelas 8B sebagai kelas kontrol dengan jumlah total sampel 32 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Kita masuk ke variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu pembelajaran interaktif berbasis konsep sebagai variabel bebas atau X, dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat atau Y. Variabel bebas berperan sebagai perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen, sedangkan variabel terikat merupakan hasil yang diukur setelah perlakuan diberikan. Selanjutnya itu validitas dan realitas instrumen. Validitas instrumen diuji menggunakan teknik korelasi poin biserial untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur kemampuan yang diinginkan. Sementara itu, realitas instrumen diuji menggunakan rumus alpha Kronbach untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel jika nilai R11 lebih besar dari R tabel pada tanggal signifikan 5%. Dan selanjutnya yang kedua itu teknik analisis data. Analisis data diawali dengan uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Keputusan hipotesis ditentukan dengan membagikan nilai T hitung dan T tabel pada taraf signifikan 5%. Oke, presentasi yang sangat luar biasa dari Saudara BY. Oke, langsung saja pertanyaannya, kenapa sih kamu mengambil judul tersebut dan apa alasannya? Baik, terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Alasan saya mengambil judul ini yaitu karena penggunaan gadget di kalangan siswa SMP itu semakin tinggi dan menimbulkan distraksi digital yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa di era informasi ini. Oke, jawabannya yang sangat luar biasa dari Saudara BY. Mungkin itu saja. Silakan tutup.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi seminar proposal saya kali ini. Seperti bukti perjuangan bukan pencarian pasangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.